Teman-teman pasti pernah mendengar istilah cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita pengen memahami istilah itu atau ungkapan tersebut, kita harus balik dulu ke teori asal mula munculnya ungkapan tersebut. Yaitu ada teori namanya doubt of method atau metode keraguan. Jadi René Descartes sebagai filsuf yang mengungkapkan ungkapan tersebut, dia mengatakan bahwa ketika kita ingin berfilsafat, maka kita harus meragukan semuanya. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus meragukan semua pengetahuan yang kita ketahui saat ini. Kenapa? Karena memang pengetahuan yang kita dapat dari kecil itu belum tentu kebenarannya. Bisa jadi kita mengakui atau meyakini kebenaran itu bukan karena kita mengetahui kebenarannya, tetapi karena kita hanya mengikuti orang lain, atau mengikuti orang tua kita, mengikuti lingkungan kita, atau mengikuti teman-teman kita, yang sebenarnya kita sendiri belum tahu kebenaran aslinya seperti apa. Makanya ketika berfilsafat, kata René Descartes itu ya ragukanlah semuanya. Gitu. Dia menganalogikannya itu seperti ini. Anggaplah kita membawa satu keranjang apel. Nah, anggaplah keranjang itu adalah otak kita, kemudian apel itu adalah pengetahuan-pengetahuannya. Dalam satu keranjang itu, ada satu apel atau beberapa apel yang busuk. Gimana caranya kita membuang apel yang busuk itu? Nggak mungkin kan kita koreh-koreh satu demi satu. Cara yang paling efektif untuk menyortir apel-apel tersebut atau untuk mencari apel yang busuk adalah menumpahkan semua apel tersebut, kemudian kita sortir satu persatu, masukkan lagi ke keranjangnya. Analoginya seperti itu. Nah, begitu juga dengan pengetahuan kita. Ketika kita ingin berfilsafat, maka tumpahkanlah semua pengetahuan kita yang kita ketahui selama ini, kemudian kita verifikasi satu persatu pengetahuan tersebut sesuai dengan pengetahuan kita. Apakah pengetahuan tersebut itu benar atau tidak? Sehingga kita bisa membuang pengetahuan-pengetahuan yang belum tentu kebenarannya. Nah, ketika apel busuk itu sudah dibuang, otomatis apel yang ada dalam keranjang itu hanyalah apel-apel yang berkualitas saja. Begitupun pemikiran. Ketika kita sudah membuang pengetahuan-pengetahuan kita yang memang tidak benar atau tidak sebagaimana mestinya, maka isi kepala kita itu dipenuhi oleh pengetahuan-pengetahuan yang memang benar-benar kita yakini akan kebenarannya. Bukan hanya taklid buta, tidak hanya mengikuti orang lain. Itulah yang dianjurkan oleh René Descartes, bahwa ketika kita ingin berfilsafat, maka ragukanlah semuanya. Nah, ketika kita meragukan semuanya, lantas apa yang tidak meragukan? Atau lantas apa yang benar-benar ada ketika kita meragukan semuanya? Bahkan Tuhan sekalipun kita ragukan, misalkan. Maka ketika kita meragukan semuanya, hanya ada satu yang pasti, yaitu apa? Kita yang sedang meragukan. I think that I doubt. Aku berpikir dan kemudian aku meragukan. Nah, ketika kita sudah meragukan semuanya, maka hanya ada satu yang pasti, yaitu kita yang sedang meragukan. Nah, setelah itu makanya muncullah istilah cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Ini bukan akhir, tetapi ini adalah awal. Awal untuk mencari pengetahuan-pengetahuan kita yang memang benar-benar kita yakini akan kebenarannya. Sehingga ketika kita berpikir, maka disitulah kita akan mengetahui keberadaan diri kita, bahwa satu-satunya hal yang pasti yaitu kita yang sedang meragukan. Karena adanya sikap ragu itu, berarti ada yang meragukan. Siapa yang meragukan? Kita. Nah, itulah berangkat dari situ kita akan mencari pengetahuan-pengetahuan yang lain yang benar-benar kebenarannya itu kita yakini dan kita ketahui oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Makanya sebenarnya filsafat itu mengajarkan kita untuk mencari kebenaran oleh diri kita sendiri, bukan mengikuti kebenaran orang lain. Itu.